Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Purwanto di channel Agus Purwanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman pada saat saya mendaftar G2G Jepang, serta saya akan memberikan penjelasan ke teman-teman apa aja syaratnya dan bagaimana caranya untuk mengikuti program EPA Jepang penempatan tahun 2021 atau EPA Batch 14. Baik teman-teman, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Baik, mari kita mulai. Baik teman-teman, bagi kalian yang ingin mengetahui tentang informasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang atau program EPA Jepang untuk penempatan tahun 2021, silahkan membuka web bp2mi.go.id. Di situ pengumumannya banyak sekali. Kalau ada pengumuman terbaru pasti diupdate-nya di situ. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumuman pendaftaran penempatan kandidat PMI, NES, dan calon kandidat care worker atau Kaigo Fukushishi program G2G Jepang tahun penempatan 2021. Ini batch 14 ya. Kalau saya batch 13 penempatan tahun 2020 yang harusnya berangkat bulan ini, tapi ini nggak tahu berangkatnya bulan kapan karena ada pandemi corona. Tidak apa-apa, pasti semua ada hikmahnya. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita sesuai dengan peraturan BP2MI nomor Peng.12 garing Pen strip PPP garing 1 garing 2020 sehubungan dengan pelaksanaan penempatan calon PMI kandidat NES dan calon PMI kandidat care worker ke Jepang, program G2G dalam kerangka Indonesia Japan Economic Partner Agreement atau IJPA angkatan ke 14 untuk penempatan tahun 2021. Bersama ini diberitahukan pada calon PMI yang berminat bekerja di Jepang, informasinya sebagai berikut. Nah, untuk syarat-syaratnya yang Kaigo Fukushishi adalah maksimal berusia 35 tahun per 31 Mei tahun 2020. Ini sepertinya kalau yang poin 1 ini sama kayak yang tahun kemarin. Kemudian pendidikan minimal D3 atau D4 atau S1 keperawatan. Ini tanpa NES ya, S1 keperawatannya juga bisa. Soalnya kemarin yang teman saya itu dia hanya S1 tanpa NES, itu juga bisa mendaftar. Kemudian melampirkan fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris yang dilegalisir. Ini mungkin teman-teman udah tahu semua ya, soalnya nanti bisa minta di kampus. Melampirkan surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai care worker di Jepang, ditandatangani di atas materai. Ini surat pernyataannya sudah tersedia di web BP2MI. Kemudian ini yang Kanggoshi, yang nurse. Ini syaratnya hampir sama, hanya bedanya kalau untuk nurse ini disuruh melampirkan STR yang masih berlaku. Dan kalau yang nurse ini harus ada pengalaman kerja minimal 2 tahun sejak terbit STR. Nah, ini syarat umumnya. Fotokopi KTP yang masih berlaku. Kalau belum punya KTP yang itu silahkan pakai KTP sementara atau surat yang dari Dukcapil. Fotokopi paspor di sini jika ada, kalau tidak ya nggak apa-apa, nanti menyusul biasanya. Fotokopi kartu prakerja atau AK1 ini bisa minta di dinas dinas tenaga kerja kabupaten atau kota masing-masing. Surat izin dari orang tua yang ditandatangani di atas materai. Diketik manual atau komputer, wajib diketahui lurah atau kepala desa. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau mendaftar ada surat izin dari orang tua nanti ditandatangani oleh kepala desa.
Kemudian poin nomor 5 adalah SKCK yang masih berlaku. Jangan lupa minta fotokopi legalisiran di Polsek atau Polres yang Anda buat. Kemudian fotokopi surat keterangan sehat yang dilegalisir. Ini ya mungkin bedanya kalau tahun saya itu, kalau tahun ini kan hanya surat keterangan sehat. Kalau tahun kemarin itu harus melampirkan surat pemeriksaan medical check up. Itu jadi agak mahal kalau yang kemarin. Kalau sekarang hanya surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini bisa diminta di puskesmas terdekat. Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 setara JLPT yang dilegalisir. Nah, ini kalau kemarin tahun 2000 yang EPA 13 itu sertifikatnya nggak wajib. Jadi katanya kalau yang penempatan tahun 2021 ini katanya wajib N5. Jadi teman-teman persiapkan dari sekarang. Mungkin kalau belum ada, kan ini diperpanjang sampai tanggal 31 Juni. Mungkin teman-teman bisa apa enggak tuh sebulan mengejar N5. Kalau tidak ada sertifikat N5 ya mungkin terpaksa nggak bisa. Mungkin terpaksa harus daftar ulang di tahun depan. Kemudian nomor 8 pas foto. Untuk laki-laki tidak pernah bertato, tidak pernah bertindik. Nah, jadi ini ada pengalaman. Kemarin ada cerita dari klinik saat kita MCU. Ada cerita bahwa laki-laki yang pernah bertindik meskipun itu sudah dioperasi, katanya tetap nggak bisa diberangkatkan. Membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri. Nah, ini udah ada disediain dari web BP2MI. Nah, ini kemudian poin selanjutnya, bagi CPMI yang dinyatakan lulus matching, apabila mengundurkan diri tidak dapat mengikuti program G2G ini selama 2 tahun. Kemudian poin selanjutnya adalah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi. Nomor selanjutnya, fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lainnya, serta sertifikat keterampilan lainnya. BCLS, BTLS, atau PPGD. Saya rasa teman-teman perawat semua udah punya ya, udah pernah mengikuti program BCLS atau PPGD. Nah, ini untuk pendaftarannya. Untuk pendaftarannya dilakukan melalui online system di web BNP2TKI dengan mengisi data diri dan mengunggah upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nah, bagi kalian teman-teman yang masih bingung, bisa menghubungi nomor BP2MI, BNP2TKI di provinsi masing-masing. Nanti teman-teman bisa search aja nomor teleponnya, biasanya sudah disediakan. Atau teman-teman nanya ke kakak-kakak angkatan atau yang sudah berpengalaman di bidang G2G Jepang ini. Ini adalah pendaftarannya itu atas syarat-syaratnya. Pertama itu teman-teman yang harus dipersiapkan adalah scan KTP dalam ekstensi .jpg. Jangan salah, nanti jangan-jangan teman-teman dalam bentuk PDF. Ini harus diperhatikan ya. Itu di belakangnya udah ada keterangannya, PDF atau JPG. Scan paspor dan lain-lain. Kalau kandidat nurse ini ada scan STR. Kalau yang care worker tidak ada. Nah, seperti ini aja syarat-syaratnya. Nah, ini catatan. Untuk ijazah dan transkrip nilai yang bahasa Inggris tidak diterbitkan oleh lembaga pendidikan dapat diterjemahkan bahasa Inggris dan dilegalisir oleh penerjemah yang berstatus tersumpah, dan fotokopinya dapat dilegalisir oleh lembaga penerjemah. Kemudian pendaftar harus menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang difotokopi saat verifikasi di BP3TKI atau LP3TKI. Kemudian data pada KTP, paspor, dan ijazah harus sama.
Apabila terdapat perbedaan, maka dapat dilakukan revisi pada dokumen yang dianggap paling benar. Usahakan teman-teman kalau mendaftar kayak gini namanya sesuai semua ya. Kalau nggak sama mungkin kalau ada waktu bisa dibenerin terlebih dahulu, soalnya nanti pada saat pembuatan visa atau pembuatan paspor akan ribet gitu kalau namanya tidak sesuai. Ini poin selanjutnya, semua fotokopi dalam ukuran normal dan menggunakan kertas A4. Jadi teman-teman harus perhatikan tuh kalau misal fotokopi, diingetin mas-mas fotokopinya pakai kertas A4 gitu. Poin selanjutnya, untuk dokumen masing-masing satu file dengan ukuran file dalam ekstensi JPEG maksimal 1 MB dan ukuran file dalam ekstensi PDF maksimal 3 MB. Nah, ini teman-teman harus perhatikan dokumennya masing-masing satu file ya. Tidak boleh ditumpuk-tumpuk satu file, misal 2 dokumen gitu, tidak boleh. Mekanisme pendaftarannya, teman-teman pertama mendaftar secara online di website g2g.bnp2tki.go.id dengan mengisi data diri yang diikuti dengan mengunggah dokumen. Nanti di sana udah ada kayak petunjuknya ya. Nanti teman-teman tinggal mengisi aja. Kemudian waktu pendaftarannya ini untuk yang batch 14 ini 1 Februari sampai 31 Mei. Nah, kemudian kemarin ada edaran dari pemerintah pusat, dari BP2MI, kalau waktu mendaftarnya itu diperpanjang sampai 31 Juni 2020. Ini penyampaian verifikasi dan dokumen pendaftaran. Ini verifikasi dan dokumen pendaftaran ini dilakukan di BP3TKI wilayah masing-masing. Nah, seperti ini teman-teman bisa baca sendiri sampai bawah. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa email ke alamat email yang sudah tertera, atau teman-teman bisa telepon secara hotline gratis. Nomornya berapa ya? 0800 1000 kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa cek ulang di Google. Seperti itu. Nah, ini untuk menjadi perhatian. Agar teman-teman dapat nilai plus ketika mendaftar, teman-teman bisa mengikuti pembelajaran bahasa Jepang secara online di Minato JF.JP. Hanya level 1 guys. Jadi lumayan enak kalau level 1 ya. Nanti teman-teman setelah mengikuti pembelajaran secara online, nanti teman-teman ada kayak sertifikatnya gitu. Ini teman-teman print dan bawa saat pemberkasan. Seperti itu aja. Sekian video kali ini. Semoga teman-teman yang mendaftar batch EPA batch 14 ini tahun penempatan 2021 bisa sukses dan keterima. Amin. Baik, seperti itu aja video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.